Alhamdulillah, Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat sehat dan sempat sehingga pada hari ini tanggal 11 Juni 2024 hari Selasa pukul 9.20 akan diadakannya diseminasi aksi nyata implementasi budaya positif di sekolah SMP Negeri 1 Bersama oleh Bapak Hasan Robi SPG. Baik, saya bacakan susunan acara untuk hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga penerapan budaya positif, kemudian yang keempat ada tanya jawab atau diskusi, yang kelima penutup KKS juga. Itu untuk susunan acara hari ini. Baik, langsung aja untuk masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Bapak Ibu sekalian, mari kita buka acara diseminasi aksi nyata implementasi budaya positif Bapak Hasan Robi dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langkah kedua untuk susunan acara yaitu sambutan atas nama kepala sekolah yang akan dibawakan oleh Ibu Ida Hartanti SSMPD. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul di ruangan yang mudah-mudahan penuh berkah ya Bapak Ibu. Amin. Ya, atas izin Allah SWT kita bisa berkumpul berkat rahmat dan hidayahnya dan nikmat kesempatan di nikmat kesempatan yang diberikan Allah, kita bisa menghadiri acara diseminasi Bapak Nur Hasan Robi SPG dalam diseminasi budaya positif. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliau kita bisa merasakan manisnya iman dan Islam. Mudah-mudahan kita yang ada di sini diberi syafaat yang enak. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya mewakili dari Bapak Kepala Sekolah yang beliau pada kesempatan yang kali ini tidak bisa hadir karena ada tugas sekali yang jendela itu menggunakan dia. Jadi kami dari sekolah sangat mendukung sekali kegiatan seperti ini, kegiatan dalam acara diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan nanti apa yang dipaparkan oleh Bapak Hasan Robi selaku CDP angkatan 11 10 oh ya angkatan 10 pastinya punya manfaat dan punya hikmah demi kemajuan SMP kita tercinta sesuai dengan visinya, mantap dalam iman, santun dalam perilaku, unggul dalam prestasi, dengan perguruan tinggi nilai-nilai Pancasila. Jadi nanti Bapak Ibu mari kita simak bersama. Mudah-mudahan pasti ada hikmahnya. Kemudian kami mohon maaf tidak semua guru bisa ikut karena ada kesibukan lain. Saya mengapresiasi Bapak Ibu yang hadir di sini luar biasa ikut mendukung sukses kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar. Kemudian apa yang kita harapkan semua dapat terwujud. Jadi seperti itu aja nih. Saya mewakili dari Bapak Sekolah.
Selanjutnya, saya kepada saudara, mohon maaf apabila dalam sambutan ini ada kata-kata yang kurang sopan. Semangat ya Pak ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga Ibu TS Academy. Baik, lanjut untuk langkah yang ketiga, yang ketiga yaitu penerapan budaya positif, diseminasi hasil nyata implementasi yang di sekolah. Saya akan dikembangkan kepada dari waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Suaranya kurang besar gitu. Sudah besar, cukup. Ya, kira-kira masuk ya di dokumentasi ya, suaranya. Masuk ya? Cukup. Barangkali kurang besar, saya bisa kasih. Boleh ya? Mana suaranya? Cek. Ya, masuk ya? Lebih besar ya. Ya. Terima kasih waktu yang diberikan oleh pembawa acara kepada saya. Nah, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Persamaan, dan dalam hal ini diwakili oleh Ibu Urusan Kurikulum, yaitu Ibu Ida Tatik SSI EPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SMP 1 Persamaan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT telah melimpahkan segala nikmat rahmatnya sehingga hari ini kita bisa berkumpul dalam acara kegiatan diseminasi aksi nyata implementasi budaya positif di SMP 1 Persamaan. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai bagian dari syafaat yang akhir. Bapak Ibu saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin melaksanakan kegiatan berbagi praktik baik berkenaan dengan kegiatan pendidikan guru penggerak yang sedang saya laksanakan di angkatan 10 Kabupaten Brebes. Ini merupakan salah satu tugas aksi nyata yang harus saya sampaikan kepada rekan sejawat di sekitar lingkungan SMP Persamaan. Dan ini pun sebagai wujud penerapan kaitannya adalah dengan implementasi budaya positif. Jadi yang diangkat adalah budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, masih ingat dengan visi SMP 1 Persamaan gitu? Ingat ya? Apa visinya ya? Salam visi yang sana. Mantap dalam iman, satu dalam unggul dalam prestasi. Iya, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ya, itu adalah visi SMP 1 Persamaan terbaru yang kemarin sudah sempat saya juga melaksanakan kegiatan pendampingan individu bersama dengan pengajar praktek. Untuk kali ini, Bapak Ibu, mengenai implementasi budaya positif, menurut Bapak Ibu, kira-kira jika mendengar kata-kata budaya positif, apa yang terbesit dalam benak pikiran Bapak Ibu? Kira-kira bagaimana? Ada yang mau berpendapat Bapak Ibu? Monggo Ibu Haji. Monggo. Waalaikumsalam. Kalau saya belum mendalami secara pasti tentang budaya positif, tetapi dari istilah saja mungkin budaya positif itu kebiasaan yang baik belajar, terutama berarti di lingkungan sekolah. Matur nuwun. Ya, berikut untuk guru ngajar. Ya. Nah, ada lagi dari Bapak Ibu kira-kira jika mendengar kata-kata budaya positif. Tadi menurut baca ini budaya positif itu artinya adalah tentang kebiasaan-kebiasaan yang sudah biasa dilakukan dalam keseharian khususnya di lingkungan sekolah. Dalam muaranya adalah kegiatan-kegiatan yang baik dan positif. Kira-kira ada lagi Bapak Ibu? Ya, jadi pada dasarnya budaya positif itu merujuknya adalah memang pada kebiasaan atau
pembiasaan yang biasa dilakukan di lingkungan sekolah kita. Salah satunya setiap hari, mohon maaf Bapak Ibu, kita sering melaksanakannya, yaitu adalah menyambut kedatangan siswa. Harapannya melalui kegiatan menyambut kedatangan siswa itu adalah akan timbul kebiasaan yang lama-kelamaan akan diikuti oleh seluruh warga sekolah. Walaupun awalnya terjadwal, tapi lama-kelamaan tanpa harus terjadwal itu harapannya adalah akan terjadi secara sadar dan akan diikuti oleh semua warga sekolah. Itu contohnya nih Bapak Ibu. Oke. Menginjak pada implementasi budaya positif yang akan saya sampaikan Bapak Ibu. Ya. Di sini saya akan memaparkan ada beberapa subbagian tentang konsep inti budaya positif. Jadi konsep inti budaya positif yang akan kita pelajari dan saya akan sampaikan kepada penjelasan semua di sini itu ada 8 bagian. Yang pertama adalah mengenai perubahan paradigma belajar sekarang. Yang kedua berkaitan dengan implementasi disiplin positif. Yang ketiga tentang nilai-nilai kebajikan. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh tentang keyakinan kelas. Yang kedelapan tentang segitiga restitusi. Jadi muara dari budaya positif itu intinya ada 8 bagian. Ya. Merujuk ke yang pertama Bapak Ibu. Jika kita mengetahui bahwa paradigma belajar zaman dulu zaman sekarang itu sudah mulai bergeser. Kalau zaman dulu kita sering mendengar kata-kata teacher oriented, sekarang sudah bermuara ke student oriented, berpusat pada siswa. Kemudian zaman dulu pada saat pembelajaran lebih didominasi metode ceramah, sedangkan sekarang sudah fokusnya adalah ke keaktifan siswa. Itu dari sisi metode pembelajaran. Tetapi paradigma pembelajaran yang lain adalah dulu kita itu sering mengatakan bahwa anak-anak pada saat kita belajar silakan kerjakan soal A sama semua. Kemudian tugasnya adalah membuat pekerjaan proyek satu saja dan sebagainya. Tetapi paradigma belajar baru adalah bahwa pembelajaran yang dilakukan itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yang artinya di sini murid itu belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan, sesuai dengan teori psikologi modern, yaitu dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana kita ketahui, divisi kita sudah menyisipkan profil pelajar Pancasila melalui kata-kata menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Kita ingat profil pelajar Pancasila ada beberapa dimensi, yaitu pertama beriman, bertakwa, kepada Tuhan Yang Maha Esa dan para mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. 4 kreatif. 5 benar kritis. 6 mandiri. Jadi dimensi profil pelajaran Pancasila yang sekarang itu merupakan salah satu paradigma pembelajaran baru yang didengungkan oleh pemerintah melalui kurikulum Merdeka. Dan kita di SMP Kesana sedang melakukan itu. Kemudian pinjam pada berikutnya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bisa melihat di sini tentang miskonsepsi teori kontrol. Kita lihat yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Selama ini apakah kita itu pada saat mengontrol murid akan menjadikan murid itu menjadi lebih kuat atau menjadi lebih bersemangat? Atau malah menurunkan minat dari siswa? Ilusi tentang mengontrol murid. Coba bayangkan kalau kita mengontrol murid secara kaku, ibaratnya adalah seperti mengontrol sebuah robot sesuai dengan kehendak guru. Di sini pada dasarnya murid tidak memiliki kemerdekaannya, karena segala sesuatunya harus diatur secara kaku. Kemudian ilusi yang kedua yang kadang-kala melekat pada diri kita sebagai seorang guru adalah bahwa ilusi seorang dewasa itu
memiliki hak untuk memaksa kepada yang lebih di bawahnya. Karena kita menjadi seorang guru, mohon maaf dalam tanda kutip, karena anak didik kita jauh di bawah kita, maka seolah-olah segala bentuk paksaan kita kepada murid itu harus dilaksanakan sesuai dengan keinginan kita. Meskipun kadang-kala di dalam benak murid ada keganjalan tertentu. Yang ketiga, kita adalah tentang ilusi bahwa semua penguatan positif akan efektif dan bermanfaat. Artinya adalah seperti ini Bapak Ibu. Pada saat kita mohon maaf menyuruh siswa atau menyuruh murid, nah tolong kerjakan soal ini ya sebagai PR karena Bapak atau Ibu guru sedang ada tugas kegiatan yang lain. Kemudian Bapak Ibu gurunya memberikan ini, siapa yang nanti dapat nilai 100 akan saya kasih hadiah traktiran sebesar 100.000 rupiah dan sebagainya. Untuk Bapak Ibu, itu hal yang baik atau tidak ya? Selama ini padahal kita kadang-kala menganggap itu adalah hal yang baik. Awalnya memang baik Bapak Ibu, tapi lama-kelamaan akan menjadikan ketergantungan. Artinya adalah manakala siswa diberikan tugas, kemudian kita tidak memberikan reward apapun, tidak memberikan penguatan positif apapun, maka siswa lama-kelamaan akan menurun kualitasnya dan akan bersikap acuh untuk melaksanakan tugas yang memang jadi kewajiban. Seperti itu. Dan yang keempat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya misalkan, anak datang terlambat, lalu kita menyampaikan, tuh karena sudah ibu bilang, sudah bapak bilang, kamu lagi-lagi mengecewakan bapak, kamu lagi-lagi mengecewakan orang tua kamu datang terlambat, kamu merasa bersalah tidak? Awalnya Bapak Ibu, untuk hal seperti itu siswa akan menerima, tapi lama-lama Bapak Ibu dalam benaknya adalah ada perasaan bahwa dia sangat merasa bersalah dengan apa yang sudah pernah dia lakukan, dan itu akan diingatkan terus oleh kita, sehingga timbul perasaan lama-lama semakin kecewa terhadap orang yang memberikan nasihat tersebut. Itu adalah ilusi tentang miskonsepsi teori kontrol yang sedang kita alami. Berikutnya Bapak Ibu, lalu apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengubah paradigma yang awalnya dari stimulus respon, adanya sebuah raksasa kita memberikan respon, anak terlambat kita memberikan respon, kita mencoba mengubah ke sisi yang lain, yaitu adalah teori kontrol. Sebagai contoh Bapak Ibu, di stimulus respon ada keterangan realitas kebutuhan kita itu sama antara orang, tetapi pada dasarnya ternyata realitas kebutuhan kita itu berbeda. Paling simpel, misalkan si A murid itu biasa belajar dalam kondisi hening, tetapi murid yang lain terbiasa belajar dalam kondisi ada musik dan sebagainya. Itu adalah realitas yang harus kita pahami dan kita bisa menerapkannya dalam pembelajaran kita dan sebagainya Bapak Ibu. Dan yang paling ini Bapak Ibu, yang terakhir ini tentang model berpikir menang kalah. Kita awalnya ingin menjadi seorang pemenang atau kalah. Oke, saya menang, ada yang kalah, atau ada yang menang, saya yang kalah. Dengan kompetisi yang seperti itu, lama-lama kadang-kala akan muncul perasaan tertekan. Sehingga kalau kita teorinya ke teori kontrol, harusnya kita berpikir ke model menang-menang, win-win solution. Artinya kamu berhasil, saya pun ingin berhasil. Yuk kita sama-sama berhasil. Itu harapannya. Kita juga sebagai guru kan ingin semua murid semuanya berhasil, lulus semua. Dan alhamdulillah bahkan sudah mengumumkan lulusan lulus semua, tidak ada yang tertinggal. Dia mengacu ke disiplin positif. Disiplin positif, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, yang mana disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap nilai-nilai yang diyakini. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran
serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi harapannya disiplin positif itu akan tumbuh berkembang tanpa harus ada ini reward ataupun ancaman atau hukuman. Itu yang diharapkan di dalam lingkungan sekolah kita. Kemudian bagaimana posisi kita? Ya, posisi kita sebagai pendidik tujuannya adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dari dalam atau intrinsik dalam merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi artinya harapannya kita bisa mengarahkan menuntut siswa itu agar mereka secara sadar diri untuk berperilaku disiplin positif. Dengan tetap salah satunya kita yang menuntut Bapak Ibu sebagai guru. Sehingga nantinya tidak ada lagi namanya hukuman-hukuman, ancaman-ancaman dan sebagainya. Terus mengingatkan nilai kebajikan universal itu apa saja? Kita bisa amati Bapak Ibu. Nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Yang mana contoh perilaku di beberapa institusi, nah, khusus di dunia pendidikan, nilai kebajikan universal yang sudah kita pahami adalah profil pelajar Pancasila yang meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, benaramidis, bertindakan global, bergotong royong, kreatif. Itu di dunia pendidikan kita. Lalu bagaimana di dunia yang lain, institusi organisasi lain? Sebagai contoh ada di IGO Primary Years Program. Itu nilai kebajikan yang diunggulkan itu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Itu contoh organisasi. Lalu bagaimana kalau kaitannya dalam kehidupan sehari-hari? Itu maksudnya adalah keterampilan hidup Bapak Ibu. Yang ini adalah maksudnya ke keterampilan hidup kita sehari-hari. Jadi organisasinya organisasi masyarakat. Di situ artinya dapat dipercaya, lulusan pendengar contohnya. Misalkan apakah kita dapat dipercaya oleh tetangga kita, atau bahkan dalam satu lingkungan rumah dapat dipercaya atau tidak. Itu kan nilai kebajikan yang harapannya bisa muncul dan diimplementasikan menjadi sebuah kebiasaan budaya positif. Lalu merujuk pada disiplin positif, maka kita akan mengingat mengenai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang mana seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita secara baik. Jadi kita punya kebutuhan dasar sesuai dengan keinginan kita. Akan tetapi nanti kita kaitkan jenisnya seperti apa saja Bapak Ibu. Kita lihat ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, seperti kesehatan, makanan, pakaian, rumah dan lain sebagainya. Kebutuhan dasar bertahan hidup itu jenisnya adalah kebutuhan dasar fisiologis, berhubungan dengan fungsi alam tubuh, yang mana kalau tidak segera dipenuhi akan menimbulkan gejolak dalam tubuh kita. Manakala kita meriang sakit Bapak Ibu, coba bayangkan kalau kita tidak segera berobat, maka kita segera berobat seperti itu. Sedangkan kebutuhan dasar manusia yang lain Bapak Ibu, yang pertama, yang pertama gitu ya, itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok dan sebagainya. Kemudian yang kedua, penguasaan. Contohnya adalah harga diri, keinginan dianggap orang lain, memimpin, didengar, berprestasi. Kemudian kebutuhan dasar yang lain adalah kebebasan. Kebebasan di sini contohnya adalah kemandirian, memiliki pilihan, coba baru, mengendalikan arah dirinya. Dan yang kebutuhan dasar yang kelima, kesenangan. Kita ingin punya bermain, humor, tertawa, antusias, dan sebagainya. Dari 4 kebutuhan dasar yang berikutnya itu adalah jenis kebutuhan dasar psikologis. Jadi berhubungan dengan kejiwaan psikologis dari seseorang. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian menginjak kepada motivasi perilaku manusia. Bapak
Bapak Ibu yang saya hormati, motivasi perilaku manusia didasarkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, Bapak Ibu, ada motivasi manusia yang melakukan sesuatu hal itu atas dasar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sebagai contoh misalkan Bapak Ibu, anak karena dia tidak mengerjakan tugas, maka pada saat masuk di kelas dia akan diam saja. Tujuannya adalah apa? Agar tidak ditanyakan oleh bapak ibu gurunya. Nah, sudah kerjakan tugas belum ya? Atau sebagai contoh kita sendiri, mohon maaf bapak ibu, pada saat kita tidak menggunakan seragam sesuai dengan aturan, maaf misal sudah disampaikan, oh lupa ya, hari ini ternyata harusnya pakai PGRI. Kadang-kadang kita merasa malu gitu. Karena saya misalkan kita tidak nyaman, artinya apa? Segera keluar dari ruang guru. Nah, akhirnya pada saat kita sudah sadar, kita ulang untuk yang punya juta. Segera ganti baju, menyesuaikan dengan seragam hari itu. Contohnya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia ini adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasinya, contoh, karena siapa yang mengerjakan tugasnya lengkap, aku kasih nilai 100. Itu awalnya bagus, tapi lama-kelamaan siswa merasa jika nilainya ternyata tidak mendapatkan 100 seperti yang dia inginkan, maka motivasinya akan semakin menurun. Dan dari dua hal tersebut itu masih kategori motivasi ekstrinsik, karena ada motivasi dari luar, eksternal, yaitu dorongan dari luar. Nah, yang diharapkan bagaimana Bapak Ibu? Yang diharapkan adalah motivasi secara intrinsik, yang mana di sini untuk menjadi mereka yang inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya harapannya sih, motivasi perilaku manusia itu sesuai dengan kesadaran dari dirinya, sesuai dengan motivasi dari dirinya sendiri. Oh iya, saya kan sudah jadi guru, masa saya tidak berpenampilan rapi. Contoh misalkan guru laki-laki bapak-bapak, gak mungkin kan rambutnya panjang, kan nanti jadi contoh bagi muridnya. Masa bapak gurunya ajarnya panjang, masa muridnya gak boleh panjang. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi harapannya atau kesadaran diri, sudah panjang sedikit segera dipotong. Seperti itu. Oke. Lanjut berikutnya. Nah, bisa jadi Bapak Ibu gambarnya di depan. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Pernah dengar kata-kata restitusi Bapak Ibu sebelumnya? Pernah ya? Ya. Di antara hukuman konsekuensi restitusi ini adalah hal-hal yang sebenarnya Bapak Ibu sering kita lakukan di dunia pendidikan kita. Di antara tiga bagian ini mana yang sering Bapak Ibu lakukan? Hukumankah, konsekuensikah, atau restitusi dalam menangani permasalahan anak atau murid? Kira-kira yang mana yang sering Bapak Ibu? Yang hukuman Pak, kayaknya. Ada yang lain. Ya. Di antara hukuman, konsekuensi dan restitusi, saya yakin, termasuk saya juga sebelum mengikuti PGB ini, saya lebih banyak melakukan hukuman Bapak Ibu. Anak masuknya lambat gara-gara dikantin terus, ya silakan berdiri. Anak tidak kerjakan tugas, kamu nggak kerjakan tugas, kerjakan lagi 2 kali. Dan sebagainya. Tapi setelah saya mengikuti kegiatan PGB ini, saya coba berpikir mulai terbuka lagi. Ternyata hukuman itu lebih efeknya kurang bagus terhadap siswa. Ya, seperti itu. Nah, perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi Bapak Ibu. Kalau hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba. Contohnya tadi, anak masuk terlambat, silakan berdiri. Tidak direncanakan sesuai dengan emosi kita. Yang kedua, kalau konsekuensi itu biasanya terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Contohnya, pada saat di awal kita mengatakan jika siswa terlambat, apa yang terjadi?
Udah Pak, nanti saya bersihkan WC. Ternyata dia terlambat. Maka sebagai konsekuensinya, siswa tersebut akan membersihkan WC. Itu konsekuensi. Tetapi restitusi ini yang kadang-kala kita masih jarang mendengarnya. Dan kita akhir-akhir ini baru kita mendengar. Kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Artinya adalah tanpa harus ada iming-iming ribet, hukuman, ancaman. Tidak ada iming-iming ya atau tidak. Kalau melakukan, kalau tidak melakukan. Kalau dia bisa mahasiswa itu terlambat misalkan, maka dengan sendirinya dia langsung menyadari kesalahannya. Masuk ke kelas, assalamualaikum Pak Guru, mohon maaf saya terlambat, saya melakukan kesalahan dan saya paham bahwa saya melakukan salah. Khawatirnya berdampak kepada teman-teman saya. Maka dengan ini saya akan berusaha tidak akan melakukan lagi Bapak Ibu. Kan seperti itu. Nanti besoknya dia mencoba untuk tidak mengulangi lagi tanpa kita berikan hukuman dan sebagainya. Itu restitusi yang diharapkan di paradigma pembelajaran yang baru kali ini. Nah, ini yang saya pilih Bapak Ibu. Di manakah posisi kontrol kita sebagai guru? Ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama, penghukum. 2, pembuat merasa bersalah. 3, sebagai teman. 4, pemantau. 5, manajer. Kira-kira di mana posisi mana ya kita ya? Oh enggak. Barangkali di posisi mana kira-kira Bapak Ibu? Ada yang mau berpendapat atau masih bingung kira-kira posisinya apa? Nah, kalau bingung Bapak Ibu, ya saya coba putarkan video. Masih bingung nih? Ya, saya putarkan video sih Bapak Ibu. Nanti saya percepat. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Hukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah, melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat,
dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren, kamu suka kayak ibu ditegur bapak kepala sekolah. Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat
selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan melakukan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Selamat datang pada Bapak kalian semua. Terima kasih bagi yang kita ini. Bapak Ibu, saya dulu untuk sambutan dari kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sesuai dengan schedule dengan action dari angkatan ke-10 ini akan melaksanakan desimasi penularan berkenaan dengan budaya positif. Sebenarnya kita sudah lama melaksanakan disiplin positif baik melalui kesepakatan kelas, kesepakatan guru, dan hari ini disiplin positif yang akan disampaikan oleh Mas. Harapannya setelah melakukan desimasi ini dapat ditindaklanjuti, dapat dilaksanakan oleh kita semua demi kebaikan bersama, kebaikan peserta didik, kebaikan pendidik dan tenaga kependidikan, dan kebaikan satuan pendidikan SMK Negeri 1 Pusat. Kalau memungkinkan, kami dari Kombel siap untuk membuat sertifikatnya terkait dengan kegiatan desimasi. Jadi harapan kami setiap ada kegiatan semacam ini, tolong diinventarisasi datanya, tanggalnya berapa, judulnya apa, sehingga kami bisa membuat sertifikatnya. Termasuk ini adalah dalam kegiatan komunitas belajar. Tiba-tiba saya nilainya puncak melebihi target, karena saya masukkan sebagai penggerak Kombel. Kepala sekolah itu bisa berperan sebagai penggerak Kombel, dan saya buatkan sertifikatnya di bawah tanda tangan ketua Kombel UHRD. Ternyata nilainya 36. Jadi yang tadinya targetnya saya cuma 40 plus ada penggerak Kombel menjadi 80 sekian. Itu Kombel. Jadi Bapak Ibu jangan takut tidak harus bekerja mau webinar terus. Ini pun bisa dibuatkan sertifikatnya dengan poin 4. Poin 4 bagi peserta dan poin 8 bagi si pembicara. Tapi ini tanggal sudah terbuat dan ditutup ya, Juni sih. Karena nanti bisa digeserkan karena saya sudah buat laporannya. Jadi karena waktunya mendesak kami tidak terus, sudah kami laporan itu sudah saya diupload, baik laporan tentang peningkatan kompetensi guru, mengapa kemarin saya minta mengisi Google Drive. Jadi sudah saya simpulkan, sudah saya rekap dan saya sudah upload. Termasuk juga laporan kesiswaan, laporan kurikulum, laporan sapra dan sebagainya sudah saya selesai. Tinggal satu yang belum, yaitu rekap kehadiran guru. Ini saya kalau rekap kehadiran guru mau asli apa mau palsu ya? Jadi sebenarnya kami juga kalau belum punya rekap kehadiran, tapi kalau kami menyampaikan saya punya sesi siswa masuk KS kalau tidak bermasalah. mohon oleh karena kehadiran di sentimasi budaya positif ini harapannya benar-benar bisa mendisiplinkan diri dengan kesadaran diri tanpa harus diprogram oleh A, oleh lain, dari dalam diri. Sama dengan kita sholat itu ketika kecil oprak ya. Sholat misalnya mau sholat
Prabowo, Dennis, Bila, Martin dan Isnan. Dimohon untuk lebih cepat. Tetapi sekarang sudah besar, tidak usah berprogram, sudah muncul dari hati sendiri. Kasih ngomong karena sudah punya budaya positif tentang sholat, maka laksanakan. Tidak anak masa depan sholat enggak. Kapan di sini punya anak kepala sekolah kan rajin tidak. Jadi implementasikan sebenarnya kehidupan agama kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini merupakan kejauhan kita dari budaya positif atau disiplin positif. Demikian harapan kami. Terima kasih pada Hasan sebagai guru penggerak, Pamanima penggerak, dan rekan-rekan guru penggerak lainnya. Harapannya yang muda-muda, yang muda yang bergaya, yang muda yang energik, yang muda yang penuh harap, silakan ya. Karena ini zaman penggeраkan, silakan untuk bisa berpartisipasi, mendaftarkan diri. Kegagalan bukan akhir segalanya. Tetapi setiap ada peluang ambil, karena peluang tidak akan datang dua kali. Demikian Bapak Ibu, terima kasih dan kami sampaikan khusus untuk FHK yang dulu masih ada 11 orang. Mohon segera diselesaikan. Nanti rata-rata yang belum itu praktik sebagai sebagai observer ya, praktik pembelajaran ya. Sudah punya itunya apa namanya? Apa itu ya? Instrumennya. Sudah punya belum? Kalau belum saya share nanti. Sudah ya? Sudah punya. Sudah punya tapi disimpan di bawah saja. Apa susah? Apa susah karena siswanya sedang tes mahasiswanya. Sudah apa namanya kelas metrik. Kan cerdas biasa guru-guru itu. Oke, Bapak, terima kasih. Demikian sekilas dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kepala sekolah. Saya kembalikan ke Bapak Hasan dan Bapak Tidak. Terima kasih kepada kepala sekolah. Terima kasih kepada kepala sekolah yang telah memberikan sambutan. Bapak Ibu masih semangat ya? Mohon maaf kali ini di sela-sela banyak kesibukan ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Maaf ya. Berkaca pada posisi 5 kontrol guru tadi dari video yang ditayangkan Bapak Ibu. Kira-kira ada bayangan Bapak Ibu? 5 posisi kontrol. Sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Ada perbedaan dari video tersebut Bapak Ibu? Ada. Bapak Ibu, kira-kira ada perbedaan dari video tadi paparannya dari cara penyampaian ke seorang guru pada muridnya? Ada perbedaannya? Adanya? Ya, kira-kira di mana posisi kontrol kita? Kebanyakan kita masih berada di posisi penghukum. Ya, paling banyak ya. Membuat merasa bersalah. Ya juga ya. Sebagai teman ada, ya. Pemantau, kalau pemantau ini tadi hubungannya dengan data. Tidak berangkat seberapa, terlambat seberapa, konsekuensinya apa. Sedangkan di posisi terakhir manajer, sedangkan kita sudah menuju ke posisi ini. Ya, semoga harapan setelah ini kita sampai ke posisi puncak sebagai seorang manajer dalam menangani segala permasalahan murid. Seperti ini. Baik, saya ya next gitu ya. Contoh beberapa itu posisi kontrol guru.
Kalau tadi adalah contoh video, kali ini adalah contoh kasus yang sering pernah saya alami. Ini adalah kasus yang pernah saya tangani, Bapak Ibu. Kebanyakan adalah siswa datang terlambat ke kelas setelah jam istirahat. Ini yang sering saya tangani pada saat pembelajaran. Nah, di sini beberapa posisi kontrolnya saya pernah menghukum Bapak Ibu, jujur saja. Itu adalah silakan kamu berdiri 1 jam pelajaran. Saya pernah menghukum anak seperti itu. Dan itu menjadikan saya merasa, kok ternyata saya harus seperti itu ya. Nanti jangan. Saya dulu pernah seperti itu. Kemudian di posisi membuat merasa bersalah. Nah, kebanyakan di posisi ini kita sering mengatakan sudah berapa kali Bapak bilang ke kamu, tetapi kamu selalu mengulanginya. Bapak kecewa sama kamu. Ini yang kadang-kadang pernah kita lakukan, dan itu pun pernah saya lakukan. Nah, sedangkan kalau pada posisi teman, biasanya ada kata-kata ajakan, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah jadi ke Bapak bukan? Ya, kenapa terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa, silakan duduk. Kerja ulang lagi ya. Kamu ini bisa lebih tepuk badannya. Itu posisi teman. Kalau posisi pemantau, ini menggunakan data. Contohnya, kamu sudah terlambat 20 menit, tahu konsekuensinya kan? Ya benar, kamu nantinya setelah sekolah ada tambahan jam belajar sebagai pengganti keterlambatan. Karena seperti itu. Dan yang diharapkan oleh posisi kota guru adalah yang kelima, posisi manajer. Itu adalah contohnya kalimat yang sering kita gunakan. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kalau dia sudah menyadari, maka kita tanyakan, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah pernah kamu yakini di kesepakatan kelas awal kita? Lalu kita akan lagi, apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan-kesalahan kamu? Nah, itu arahan posisi kita sebagai manajer. Ya, coba Bapak Ibu, kita tulis di sini. Posisi kontrol apa aku? Jika ada kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira apa ya jawabannya? Posisi? Iya. Posisi membuat bermerasa bersalah. Kata kuncinya ya. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Iya. Berikutnya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi apa ya? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi apa Bapak Ibu? Tadi contoh membuat merasa bersalah dulu. Yang ini, kalau ada kata-kata itu adalah iya. Apa Bu? Iya, lebih keras Bu. Iya. Ya, posisi apa Ibu? Iya. Kalau kita ada kata-kata kamu tidak pernah benar melakukannya, itu lebih ke posisi sebagai penghukum. Ya, Bapak Ibu ya. Baik. Berikutnya, kalau ada kata-kata, apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Iya, Bapak Ibu. Lebih keras. Manajer. Iya, posisi manajer. Sulit sekali ya, pemahaman belajar ini. Iya. Nah, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah, posisi apa Bapak Ibu? Ya, lebih keras bro. Iya, posisi aman. Iya. Ayolah. Nanti biasanya kan saling guyon kamu ini loh kayak gitu ya. Kemudian, yang ini. Ada kata-kata, kamu tidak akan mendapatkan nilai bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Posisi apa Bapak Ibu? Iya. Posisi? Lebih keras posisi? Pemantau. Iya. Posisi pemantau. Artinya di sini ada konsekuensinya. Jadi kata kuncinya adalah kalau pemantau itu dia ada konsekuensi. Tidak kerjakan, dia tidak dapat nilai. Gitu. Tidak kerja, dia tidak dapat uang. Misalnya seperti itu. Jadi itu adalah pemantau. Konsekuensi. Iya. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu semuanya. Sudah mulai paham. Baik Bapak Ibu. Nah, berikutnya berdasarkan kontrol, maka kita mesti keyakinan kelas. Pertanyaannya, mengapa harus keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas?
yang mencoba berpendapat? Kenapa harus keyakinan kelas bukannya peraturan kelas? Ada Bapak Ibu? Silakan. Tadi ada barangkali ada yang mau berpendapat. Monggo. Monggo Pak. Monggo barangkali ada yang mau berpendapat. Pak, Bu, Pak Teguh. Barangkali mau berpendapat. Pak Dwi. Kayaknya masih malu-malu Bapak Ibu ya. Kira-kira apa perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Oh, kalau keyakinan kelas itu masuk dalam keyakinan semua pihak, baik guru maupun siswa. Jadi siswa itu merasa yakin yang bisa dia lakukan. Sedangkan kalau peraturan kelas itu lebih cenderung sepihak dari guru. Menurut saya. Terus kalau peraturan kelas itu biasanya ada hukuman-hukuman atau risiko-risiko yang disepakati. Tapi kalau keyakinan itu lebih ke akhirnya punya kesadaran, punya keikhlasan dan maka karena sudah diakini bersama mungkin bisa. Iya, terima kasih. Tepuk tangan lagi untuk saudara yang ya, betul sekali. Jadi pada dasarnya keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas. Keyakinan kelas itu lebih ke kesadaran diri. Artinya jika kelasnya bersih, ya kita harus yakin dong. Maksud saya ada sampah diam saja. Contohnya seperti itu. Tapi kalau peraturan kelas itu lebih ke sifat memaksa. Jadwal A hari ini piket, harus piket. Saya lagi sakit, harus piket. Dipaksa terus. Masa mesti hukumannya adalah denda misalkan, bisa lagi, kan? Itu akibatnya adalah membuat orang seperti terkotak-kotakan seperti robot. Itu peraturan. Nah, kemudian pada saat di awal pembelajaran, kadang-kadang kita membuat sebuah kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu adalah kejawatan dari keyakinan kelas sebenarnya Bapak Ibu. Hanya saja kita sering mengatakannya kesepakatan kelas. Harusnya lebih ke keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas berarti nanti di sini. Pertama, itu sifatnya abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal, pernyataan misalkan rasa dihormati, saling menghargai. Itu pernyataan-pernyataan seperti itu untuk keyakinan kelas. Kemudian dibuatnya dalam pernyataan positif. Biar kita terngiang-ngiang, rajin. Kemudian ucapan salam. Nah, itu adalah nilai-nilai yang akan kita munculkan. Kemudian jumlah pernyataannya sedikit agak mudah diingat. Berikutnya juga sesuai dengan kondisi sekolah atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi ada pelibatan musyawarahnya. Pada saat membuat kesepakatan kelas yang kita ijawatan menjadi keyakinan kelas. Nah ini Bapak Ibu, harapannya dari setelah kita pelajari tentang segitiga restitusi nantinya diawali tadi berarti paradigma belajar, disiplin positif, kemudian ada teori kontrol, ada motivasi perilaku manusia, nilai-nilai kebajikan universal, dan akhirnya keluarnya nanti kita harapannya sebagai seorang guru bisa menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Yang mana segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru dengan murid dalam menyelesaikan permasalahan agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan Bapak Ibu. Ini segitiga restitusinya. Yang pertama adalah ini, menstabilkan identitas. Di sini itu mencoba bertanya secara baik-baik biasanya. Nanti ada contoh yang sudah saya lakukan. Kemudian tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah. Artinya adalah mencoba memvalidasi benar dia itu kesalahan atau bukan. Jangan-jangan anak tidak merasa itu kesalahan dan sebagainya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan di sini artinya adalah mencoba untuk menggali kesadaran dari siswa murid agar dia nanti bisa memperbaiki dirinya. Ini segitiga restitusi yang dilakukan. Nah, pada tahap ini Bapak Ibu, ini tadi masalah identitas berdasarkan prinsip saat membuat kesalahan itu adalah sebagai proses pembelajaran yang dialami oleh murid. Karena pada dasarnya semua murid itu pernah melakukan kesalahan. Jangan kita saja pernah melakukan
kesalahan. Seperti itu. Ini beberapa langkah-langkahnya, kata-kata yang sering kita gunakan, misalkan contoh seperti itu. Kemudian pada tahap validasi tindakan yang salah di sini didasarkan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi sebuah atau suatu kebutuhan dasar tertentu. Contoh yang kita lakukan kata-kata misalkan ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Contoh, setelah kita tadi bersamaan identitasnya, lalu kita validasi tindakan yang salah menggunakan kata-kata seperti ini contohnya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang hebat. Jadi dijunjung dulu, dijunjung. Tapi setelah itu bukan dijatuhkan. Setelah dijunjung, disadarkan. Oh iya, ternyata saya itu salah juga ya. Harapannya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara internal dari dalam, jangan dari luar. Contohnya kata-kata yang kita gunakan, apa keyakinan kelas kita? Ada apa keyakinan kamu? Oh iya, saya tadi terlambat, saya tidak menghargai diri sendiri. Apa juga saya juga misalkan tidak menghargai orang lain dan sebagainya. Ya, ini adalah mengenai segitiga restitusi. Ini contoh keterangan segitiga restitusi Bapak Ibu yang pernah saya lakukan. Monggo barangkali mau disimak. Saya ulang Bapak Ibu, ini videonya saya putarkan dari sini. Saya putarkannya dari ini saja.
saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan dari dulu. Artinya di situ kasusnya adalah sering terlalu masuk kelas setelah jam istirahat pertama karena masih di kantin. Kemudian saya menerapkan segitiga restitusinya adalah pada saat dia masuk ke kelas saya perbolehkan masuk. Tapi setelah sekolah saya berikan sebuah perlakuan, artinya mencoba menggali dan menyadarkan dari niat dengan menggunakan kata-kata yang tadi apakah berpolisi dan sebagainya. Itu yang saya lakukan. Ya. Baik, sebagai penutup Bapak Ibu, pada saat kita menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar dalam pedagogi, profesional, dan sosial yang baik. Dengan harapan guru nanti mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol yang sekarang. Artinya kalau posisi kontrol kita masih kurang baik, masih di posisi pembuku, merasa bersalah, sebagai teman atau pemantau, harapannya semakin bergeser, semakin lebih baik lagi dengan menuju ke posisi sebagai seorang manajer. Karena pada dasarnya Bapak Ibu, bagaimanapun juga perjalanan kita sebagai seorang guru itu sekarang pikiran kita pada filosofi yang hadir sebagai seorang yang apong atau menuntun, yang harapannya juga nanti jadi seorang manajer dalam menuntun murid-murid dalam menjadi insan yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Itu harapannya Bapak Ibu mengenai tentang implementasi budaya positif di SMP seperti sana yang sudah pernah saya lakukan dan hari ini saya sebarkan kepada Bapak Ibu. Selanjutnya acara saya serahkan kembali kepada MC pembaca kepada saudara. Ya, terima kasih pembahasan sangat luar biasa sekali, lengkap dari video, pertanyaan sampai refleksi yang luar biasa, pemilihan posisi kontrol guru. Tapi memang Bapak Ibu, posisi kontrol yang paling ideal itu adalah posisi sebagai seorang manajer. Tidak mudah Bapak Ibu. Karena kadang guru menjadikan posisi kontrolnya bukan manajer ya, lebih ke teman, gitu, hukum. Tapi dengan jadi online ini, semua guru hendaknya memilih sebagai posisi manajer. Karena posisi yang paling pas itu adalah posisi manajer. Terima kasih. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu diskusi atau tanya jawab, nanti dibagi 2 termin atau 3 termin Pak? Oke. 2 termin aja, 1 termin 1 pertanyaan. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya tentang materi hari ini yaitu diseminasi aksi nyata implementasi budaya musik sekolah oleh Hasan Robi'i calon guru penggerak angkatan 10. Monggo Bapak Ibu silakan yang mau bertanya. Oh, ternyata ada Ibu Ida. Monggo Bu Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih pada Bapak yang sangat luar biasa menyampaikan materi tentang implementasi budaya positif. Saya jadi banyak pencerahan. Tapi ada 2 pertanyaan yang sedang saya bahasan. Yang pertama, bagaimana menerapkan budaya positif pada diri sendiri agar selalu konsisten, ibarat bahasa itu istiqomah. Kita tahu budaya positif, tapi cara mengkonsistenkan pada diri sendiri ibarat saya itu seperti apa? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengajak teman atau guru selaku pejabat agar bisa berbudaya positif? Sebenarnya beliau-beliau sudah tahu budaya positif seperti apa, tapi kadang-kadang dia tetap berbudaya positif. Itu bagaimana cara mengajarnya biar bareng-bareng dia bisa menghidupkan sekolah bisa berbudaya positif agar bisa mewujudnya visi ke sana yang mantap untuk prestasi sampai berprestasi seperti itu. Jadi apalagi yang ilmunya lebih tinggi, ya kan ada mau ngajarnya, kita sebenarnya jumlah ya.
mengajar budaya positif. Sebenarnya pasti bahwa misalkan seragam itu bagus, tapi kan gimana ya? Gimana cara mengajarnya seperti itu? Jadi ada dua pertanyaan. Jadi jangan sampai menimbulkan kecemburuan bagi teman-teman yang lain. Jadi dia terlambat, dia jarang berangkat aja nggak apa-apa, nggak ngefek. Saya yang terus berangkat kaki, misalkan ya, itu kok biasa aja. Akhirnya kan menimbulkan kecemburuan antar teman seperti itu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk Bu Indah. Nanti dijawab dulu atau ditahan dulu, Pak? Langsung dijawab. Oke. Silakan Bapak Nasar, Bapak Nasar, silakan. Terima kasih dari Wida Habari SSI MPD terkait pertanyaan tentang implementasi budaya positif. Pertanyaan pertama barangkali salah dikoreksi begini. Yang pertama adalah tentang bagaimana penerapan budaya positif pada diri sendiri. Yang pertama. Yang kedua, implementasi budaya positif dalam mengajak rekan kerja khususnya di lingkungan sekolah kita. Itu saya tangkapnya seperti itu. Untuk pertanyaan pertama Bapak Ibu, yang namanya penerapan budaya positif pada diri sendiri, yang pasti harus dilakukan mulai dari sekarang. Artinya kita tidak mungkin kembali ke masa lalu atau masa kemarin. Jadi pada saat kita sekarang sudah mulai menyadari, maka segera lakukan penerapan implementasi budaya positif tersebut. Salah satu contoh yang paling mudah adalah mengenai disiplin positif pada diri sendiri terlebih dahulu, Bapak Ibu. Sebelum kita menuju ke posisi yang lain. Sebagai contoh, saya juga merasakan saya disiplin positifnya masih kurang. Kadang-kala saya berangkat lebih awal, kadang-kala saya juga berangkatnya lebih terlambat dibandingkan jam yang sudah ditetapkan. Dan itu menjadikan pembelajaran dari saya sendiri dalam bertanya kepada diri, sebenarnya saya bisa nggak sih untuk disiplin diri? Dalam rangka menjadi contoh bagi siswa-siswa saya di SMP Negeri bersama. Ini Bapak Ibu, itu bedanya. Pada jawaban yang pertama bahwa jawabannya adalah bagaimana penerapannya jadi diterapkan dalam diri mulai dari sekarang. Kalau nanti ada ganjalan atau kendala, insya Allah akan teratasi dengan sendirinya. Yang penting ada niatan pada diri kita. Iya, ada niatan dari diri kita untuk konsisten melaksanakan apa yang sudah baik. Yang penting niatnya dulu. Kemudian segera laksanakan mulai dari sekarang. Itu pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana kira-kira untuk implementasi budaya positif dalam mengajak rekan kerja kita di luar sekolah agar tidak timbul kecemburuan? Sekali lagi, dalam pembelajaran orang dewasa, memang alangkah lebih baiknya kita mencoba belajarnya berkaca pada diri. Kita tidak mungkin memaksa rekan-rekan kita yang dalam tanda petik, Bapak Ibu dalam tanda petik tidak mau untuk berbenah diri. Yang perlu kita lakukan tetap kita coba aja secara baik-baik, bukan dengan kata-kata ucapan yang keras atau kasar, tapi dengan cara mengajar secara lebih halus. Ini adalah memberikan contoh teladan terlebih dahulu. Terima kasih. Salah satunya Bapak Ibu di sini sudah pernah artinya mengalami masalah yang kurang, tapi sekarang sudah membaik semuanya. Salah satunya adalah dibuktikan dengan setiap pagi kita sudah membudayakan budaya positif kita menyambut siswa. Itu adalah hal yang kecil tetapi sangat bermakna di mata siswa kita, bahkan di mata rekan-rekan kita sendiri. Saya pun merasakan Bapak Ibu, pada saat saya ternyata saya tidak bisa jumpa lagi ya. Saya pengen berangkat jam 6:15 sudah di sekolah, tetapi saya berangkatnya jam 6:30 lebih. Akhirnya ternyata ada siswa yang sudah datang duluan dan tidak sempat saya sambut kedatangannya. Itu sebenarnya dalam hati juga saya merasa kok saya kalah sama siswa. Ya harapannya kita semuanya di sini bisa berbenah diri dengan mengajak rekannya secara lebih halus melalui tindakan kita. Kalau dengan ucapan, ajakan yang lain-lain mungkin agak susah. Ya kita dalam komunitas yang sudah
sudah baik saja, biar nanti komunitas yang belum baik harapannya bisa ikut tertarik ke kita komunitas yang sudah baik. Seperti itu. Mungkin jawaban itu yang bisa saya sampaikan. Bu Indah, bagaimana gitu? Matur nuwun. Ya, saya kembali lagi ke membawa acara. Terima kasih, jawabannya sangat luar biasa, Bu Indah. Ternyata masalah tidak bisa. Karena ekstrinsik yang dijelaskan dalam bahasan itu memang hanya sementara ya Pak. Tapi kalau dari ekstrinsik dari dalam diri, kesadaran diri itu akan tumbuh dan terus akan dilakukan. Memang berat ketika mengajak kita sama orang atau guru yang lebih tua. Kadang saya juga merasakan sendiri beda. Tapi itu beban ekstrinsik itu tidak bisa secara penuh dan ekstrinsik untuk dalam dirinya. Mungkin itu aja jawaban dari Pak Hasan, luar biasa sekali. Baik, untuk termin yang kedua, monggo Bapak Ibu silakan bertanya. Satu lagi pertanyaan karena waktunya sudah menunjukkan 10.44. Silakan, monggo Pak Sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan untuk bertanya mengenai budaya positif. Saya yakin beliau Bapak Hasan itu mampu beyond all of duty. Beliau mampu untuk seperti itu. Dengan 5 hal mengenai kebutuhan dasar manusia, ada fun, ada love, ada freedom, ada survival tadi. Jadi perlulah saya bertanya yang agak menukik. Pertanyaan saya begini Pak, bagaimana Anda memahami bahwasanya Anda berbudaya positif hari ini, dan potensi baru apa yang akan didapat untuk seluruh siswa SMP Negeri 1 Kersana setelah Anda memahami budaya positif? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan luar biasa bahasan kita tadi untuk masuk di soal silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Syarif MPT. Ini pertanyaannya sangat luar biasa. Barangkali ini saya salah, mohon dikoreksi lagi. Pertanyaannya saya tangkap seperti ini. Kira-kira setelah saya mempelajari budaya positif, kira-kira bagaimana saya atau Anda di sini mulai berbudaya positif mulai dari hari ini? Kemudian kira-kira setelah penerapan budaya positif, dampak yang nyata terhadap siswa itu seperti apa? Di sini maksudnya ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan ini sangat luar biasa. Pertanyaannya saya juga mulai berpikir. Ya. Jadi Bapak Ibu, setelah saya mengikuti pendidikan guru bergerak ini, salah satu materi budaya positif, apa yang saya lakukan setelah saya memahami, apakah saya menerapkan juga budaya positif pada diri saya mulai hari ini? Setelah saya belajar Bapak Ibu, saya mulai menyadari Bapak Ibu. Saya membandingkannya adalah pada saat saya sebelum mempelajari budaya positif dan setelah mempelajari budaya positif. Ada rasa pertama adalah rasa bersalah pada diri sendiri. Bersalah pada diri sendirinya adalah saya dulu pernah berpikiran, kadang-kadang saya memahami Bapak Ibu ini mau jadi contoh. Saya berangkat pagi ataupun tidak pagi, itu adalah tujuan saya. Saya tidak memikirkan orang lain. Maka saya kadang-kadang pernah berpikir, apa yang saya memikirkan orang lain? Karena saya merasa saya berangkat pagi untuk tujuan saya, maka kalau saya ingin pagi, saya ingin pagi. Tapi kalau pada saat saya tidak ingin pagi, saya tidak ingin pagi.
Tapi itu masih sebatas pola pikir. Saya lebih kan merasa itu hanya untuk saya. Tapi setelah saya pelajari di budaya positif ini, Bapak Ibu, saya merasakan bahwa ternyata apa yang saya lakukan, walaupun saya tidak mengimbaskannya kepada orang lain, ternyata berdampak juga. Maka bagaimana caranya agar saya tetap berbudaya positif, memberikan dampaknya juga yang positif? Kalau analoginya kan, Bapak Ibu mohon maaf, analoginya misalkan Bapak Ibu misalkan atau saya sendiri pergi ke rumah orang, tapi menggunakan pakaiannya, mohon maaf, pakaiannya tidak sopan. Mau berkunjung ke rumah orang, mau pakai celana pendek, tapi yang sudah gunting-guntingan, kaosnya kaos dalam, singkat bisa. Datang ke rumah orang, ketok pintu, tidak mandi lagi. Kalau menunjuknya hanya pada diri sendiri, maka itu urusan saya. Tapi ternyata ada dampaknya, Bapak Ibu. Apakah orang lain juga akan menerima saya? Jadi harapannya adalah setelah dari situ analogi ini, Bapak Ibu, saya mulai berpikir, walaupun saya tidak mencoba memberikan pengimbasan kepada orang lain, tetapi apa yang saya lakukan ternyata pasti akan berimbas kepada orang lain. Jadi mulai dari sekarang saya mencoba untuk mengimplementasikan budaya positif pada diri saya. Salah satunya adalah berangkat lebih awal. Kemudian sisi lain adalah mencoba menjaga tingkah laku, tindak tanduk saya. Meskipun dari sisi watak saya juga merasakan saya menurun karakter sisi yang kurang baik secara genetik. Dan saya mencoba berusaha untuk lebih baik lagi. Itu sangat langsung Pak Saudara saya. Kira-kira beberapa persen. Bisa dilihat. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Mas Ari. Ya, terima kasih untuk Mas Ari. Tepuk tangan untuk pertanyaan yang sangat luar biasa. Baik, terima kasih atas jawaban dari Pak Hasan yang sangat luar biasa. Pertanyaan bagaimana itu Pak, jawabannya panjang ya Pak. Apa bagaimana itu luar biasa dibandingkan kata-kata jelaskan. Karena biasanya kata-kata jelaskan hanya definitif saja ya Pak. Tapi kalau bagaimana biasanya solusi atau langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Begitu di bahasa ini. Baik, untuk acara yang keempat sudah kita lalui tanya jawab. Cukup ya Pak ya, sudah ini. Karena waktu sudah siang, saya ucapkan terima kasih. Baik, sebelum saya tutup, Bapak Ibu izinkan saya minta maaf barangkali saya punya kesalahan dalam tutur kata, karena saya manusia biasa. Mohon maaf. Nanti saya mohon maaf barangkali dalam menyusun acara ini sangat tidak baik kepada saya. Baik, mari kita bersama-sama kita tutup acara hari ini, diseminasi aksi nyata implementasi budaya positif di sekolah. Sampai bisa terlaksana JGP angkatan 10 Bapak Hasan Rafi ditutup. Mari bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan di sini. Untuk Bapak Ibu mohon kesediaan untuk bersama dulu sebagai bukti lain. Untuk Bapak Ibu gunakan ini bisa berjejer bersama dengan Ibu, Bapak Ibu.